Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wijayanti, perwakilan dari kelompok 2 dan 4 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai struktur anatomi dan histologi reproduksi pada mamalia dan aves, yang merupakan salah satu tugas mata kuliah anatomi hewan yang diampu oleh Bapak Bayu Kurniawan MSc. Adapun anggota kelompok kami yakni Fatmalia Agustin, Fazila Laila Kumalasari, Putri Wijayanti, Rahmatun Nur Ramadona, Clarissa Octavia, Feni Windiasari, Nanda Rayani, Netri Karmila, dan Wanda Cahyani. Langsung saja materi yang pertama yakni mengenai pengertian reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Reproduksi pada vertebrata umumnya sama, tetapi karena tempat hidup, perkembangan anatomi dan cara hidup yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan pada proses fertilisasi. Umumnya, reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual, di mana reproduksi seksual merupakan penyatuan gamet haploid membentuk sebuah sel diploid, yakni zigot. Hewan yang berkembang dari zigot nantinya akan memunculkan gamet melalui meiosis. Gamet betina adalah non-motil yang berukuran besar, dan gamet jantan umumnya merupakan sel motil yang berukuran jauh lebih kecil. Sedangkan reproduksi aseksual merupakan pembangkitan individu baru tanpa penyatuan sel telur dan sperma. Pada sebagian besar hewan aseksual, reproduksi sepenuhnya mengandalkan pembelahan sel mitosis. Selanjutnya mengenai reproduksi pada apes. Kelompok burung merupakan hewan ovivar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Adapun organ reproduksi pada aves jantan dan aves betina dapat kita lihat pada gambar. Organ reproduksi pada aves jantan terdiri dari testis dan saluran reproduksi, di mana saluran reproduksi terdiri dari vas deferens, ureter, dan kloaka. Sedangkan organ reproduksi pada apes betina terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi yakni oviduk dan kloaka. Pada proses fertilisasi burung betina hanya ada satu ovarium saja, yakni ovarium kiri, di mana ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut dengan rudimenter. Ovarium pada burung betina dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang yang berupa zat kapur. Kemudian telur dapat menetas apabila diarami oleh induknya. Selanjutnya yaitu reproduksi pada mamalia. Yang pertama yaitu organ reproduksi pria, di mana terdapat organ reproduksi bagian dalam dan juga organ reproduksi bagian luar. Adapun organ reproduksi bagian dalam terdiri atas testis, yakni gonad jantan yang berbentuk oval dan terletak di dalam kantung skrotum. Testis berjumlah sepasang yang berfungsi secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Selanjutnya yaitu saluran pengeluaran. Adapun saluran pengeluaran ini terdiri dari epididymis, vas deferens,
dan juga saluran ejakulasi dan uretra. Epididymis sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferen. Kemudian vas deferen berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau vesikula seminalis. Selanjutnya, saluran ejakulasi yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Kemudian uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Adapun kelenjar aksesoris terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cooper. Adapun organ reproduksi bagian luar pria terdiri dari penis dan skrotum. Adapun penis terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. Rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Bila ada suatu rangsangan, rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menjadi tegang dan mengembang atau yang disebut dengan ereksi. Selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum ini sendiri berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan juga skrotum kiri. Selanjutnya yaitu histologi sistem reproduksi pada pria. Terdiri dari tubulus seminiferus, sel-sel germinal, sel Sertoli, dan juga sel Leydig. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Clarissa. Langsung saja, organ reproduksi wanita itu dibagi menjadi 2, organ reproduksi wanita bagian luar dan organ reproduksi pada wanita bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian luar itu terdiri dari, yang pertama itu vulva. Vulva ini tampak dari luar, terdiri dari mon pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, himen, vestibulum, dan kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Yang kedua yaitu mon pubis atau mons veneris, yaitu merupakan lapisan lemak di bagian anterior. Nah, pada saat masa pubertas, daerah ini mulai ditumbuhi rambut pubis. Yang ketiga itu ada labia mayora, merupakan lapisan lemak lanjutan mon pubis ke arah bawah dan belakang yang banyak mengandung plexus vena. Kemudian selanjutnya itu ada labia minora. Nah, labia minora ini merupakan lipatan jaringan tipis di balik labia mayora, tidak mempunyai folikel rambut dan banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut saraf. Yang kelima itu ada klitoris, yaitu terdiri dari caput atau glans klitoridis yang terletak di bagian superior vulva, dan banyak terdapat pembuluh darah dan ujung serabut saraf yang sangat sensitif. Nah, keenam itu vestibulum, itu daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah forset, dan batas lateral labia minora. Nah, yang selanjutnya itu adalah introitus, yaitu merupakan terletak di bagian bawah vestibulum. Nah, yang selanjutnya itu ada vagina. Vagina ini merupakan rongga muskulomembranosa yang berbentuk tabung, mulai dari tepi cervix uteri dan bagian kranial dorsal sampai ke vulva di bagian caudal ventral. Nah, fungsi vagina ini dia itu untuk mengeluarkan ekskresi uterus pada saat haid, sebagai jalan lahir dan untuk kopulasi atau alat persetubuhan. Kemudian itu ada perineum. Nah, perineum ini merupakan daerah antar tepi bawah vulva dengan tepi depan anus. Yang selanjutnya itu ada organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama itu terdiri dari uterus. Nah, uterus ini merupakan organ muskular berbentuk seperti buah pir yang dilapisi peritoneum atau serosa. Nah, selama kehamilan berfungsi sebagai tempat implantasi, dan pada saat persalinan dengan adanya kontraksi dinding uterus dan pembukaan serviks uterus, isi konsepsi ini dikeluarkan. Kemudian itu ada serviks uteri. Nah, serviks uteri ini pada bagian terbawah uterus dan terdiri dari pars vaginalis atau berbatasan atau menembus dinding dalam vagina, dan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu otot polos, jalinan jaringan ikat, dan elastin.
ketiga itu ada corpus uteri yang terdiri dari paling luar lapisan serosa yang melekat pada ligamentum latum uteri, dan pada bagian tengahnya itu lapisan muskular berupa otot polos 3 lapis, dan serta bagian dalam endometrium yang melapisi dinding kavum uteri menebal dan runtuh sesuai siklus haid akibat pengaruh hormon. Dan yang keempat itu ada ovarium. Nah, ovarium ini merupakan organ endokrin berbentuk oval terletak di dalam rongga peritoneum, dan dia ini sepasang kiri dan kanan. Ovarium ini berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum sebagai tempat pengeluaran ovum atau ovulasi, dan sintesis dan sekresi hormon-hormon steroid. Kemudian yang kelima itu ada oviduk. Oviduk ini atau tuba Fallopi membentang dari uterus ke arah masing-masing ovarium, di mana dimensi salurannya berbeda-beda dari ujung ke ujung, dengan diameter bagian dalam di dekat uterus yang sekecil rambut manusia. Saat ovulasi, sel telur dilepaskan ke dalam rongga abnormal di dekat bukaan oviduk yang mirip corong. Kemudian kita lanjut ke histologi sistem reproduksi pada wanita, yaitu yang pertama terdiri dari ovarium. Nah, ovarium ini merupakan badan berbentuk amandel dengan diameter hingga 5 cm, dengan lebar 1,5 cm dan tebal 0,6 sampai 1,5 cm. Nah, ovarium ini meliputi bagian korteks dan medula. Nah, bagian korteks mengandung jaringan ikat, longgar, dan folikel-folikel yang berkembang. Nah, bagian medula ini mengandung jaringan ikat padat, pembuluh darah, dan jaringan ikatnya ini berhubungan dengan jaringan ikat pada mesovarium. Nah, yang kedua itu ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau oviduk ini merupakan saluran muskulomembranosa yang mobilitasnya besar, panjang sekitar 12 cm, dan salah satu ujungnya bermuara pada rongga peritoneum dan ujung yang lainnya bermuara ke dalam uterus. Dinding tuba Fallopi ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan otot, dan lapisan serosa yang berhubungan dengan peritoneum. Nah, yang ketiga itu ada uterus. Uterus ini merupakan dinding uterus relatif tebal dan dibentuk oleh 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan lapisan serosa atau adventitia. Lapisan endometrium ini dibagi menjadi 2 zona, yaitu zona fungsionalis, itu merupakan bagian yang dibuang pada saat menstruasi dan digantikan kembali selama siklus menstruasi. Yang kedua itu zona basalis, yang merupakan bagian endometrium yang tersisa setelah menstruasi dan selanjutnya menyediakan sel-sel epitel dan lamina propria baru untuk pembaruan endometrium. Yang keempat itu ada cervix. Nah, cervix uterus ini berbeda dengan bagian uterus yang lain. Cervix merupakan bagian bawah uterus yang berbentuk silindris, mempunyai sedikit-sedikit serabut-serabut otot dan banyak jaringan ikat. Yang kelima itu ada vagina, yaitu dinding vagina ini tidak mempunyai kelenjar dan mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan muskularis, dan lapisan fibrosa. Nah, lapisan mukosa ini terdiri dari lapisan epitel berlapis pipi berlapis. Kemudian yang terakhir ada genitalia externa, yaitu vulva yang terdiri dari klitoris, labia minora, dan labia mayora, dan kelenjar-kelenjar tertentu yang bermuara pada vestibulum. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.